Halo, kembali lagi ke channel YouTube aku, Adinda Firna. Di video kali ini aku akan membahas tentang 5 tips memilih produk jualan online di Shopee. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, stay tune terus. Nah, gak usah basa-basi, langsung aja ke tipsnya. Tips yang pertama, kenali bakat dan minat kalian terlebih dahulu. Nah, di sini itu kalian harus mengenali atau kenal dulu bakat dan minat kalian itu seperti apa. Lebih condong kemana? Karena apa? Karena jualan itu nggak sekedar jualan aja yang jual beli laris manis, atau mungkin kalian punya bakat terpendam, seperti contohnya kalian bisa membuat tas rajut. Nah, itu bagus banget. Atau mungkin yang sekarang lagi viral nih, strap masker. Wah, ya, jadi buat teman-teman, kenali dulu kalian itu lebih condongnya kemana sih, seperti itu. Kayak misalkan kalian lebih suka ke fashion kah mungkin, atau mungkin ke kecantikan kah, lebih ke make up gitu. Bisa memanfaatkan bakat-bakat terpendam kalian lewat itu. Tips yang kedua, di produk yang akan kalian jual. Nah, di sini kan tadi udah nih dibahas, kenali minat dan bakat kalian. Kalian tuh kayak introspeksi diri gitu, tanya diri sendiri gitu loh. Udah tanya, udah tahu, aku cocok yang mana nih. Nah, habis itu memperdalam lagi nih produk incaran kalian. Misalkan nih ya, aku sukanya tuh lebih ke kecantikan, kategori yang kecantikan. Nah, kecantikan ini kan ada banyak tuh, mulai dari skincare, terus ada yang make up juga. Ini apa nih yang skincare, misalkan krim siang, krim malam, atau yang satu paket gitu kayak toner, serum, dan lain sebagainya. Terus yang make up itu ada Lipstick, terus ada bedak, terus ada foundation, eyeliner, mascara, dan lain sebagainya. Di sini kan udah nih, udah ada misalkan kayak tadi ya, kecantikan. Nah, udah dibagi-bagi. Terus habis itu kita pilih mau jualan yang apa di toko Shopee kita, seperti itu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan nih dalam satu toko Shopee, kalau misalkan dalam kategori kecantikan semua, entah itu skincare ataupun make up, itu dimasukkan semua, dijual semua di situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi aku sendiri, aku kecantikan. Nah, kecantikan itu aku ke skincare. Nah, skincarenya itu apa? Aku lebih suka ke masker gitu ya, yang itu juga lagi booming sekarang. Masker yang organik, yang alami, yang seperti itu ya. Kayak kenali produk kalian lebih dalam itu seperti kayak itu. Nah, itu kayak keunggulannya apa, terus manfaatnya apa, lebih ke situ. Teman-teman yang pingin tahu nih toko jualan aku di Shopee, kalian bisa lihat-lihat aja, beli juga nggak apa-apa. Kalian bisa lihat-lihat buat cari inisiatif atau apa ya, kayak ide gitulah. Pokoknya terserah kalian, pokoknya kalian lihat-lihat aja dulu. Namanya tokonya si Shopee Shop, nanti aku catat di deskripsi box biar kalian tinggal klik aja gitu. Lanjut, tips yang ketiga, modal kalian. Nah, kenapa sih tadi yang penjelasan tips yang kedua itu aku lebih saranin ke lebih ke fokus. Misalkan kayak tadi ya, yang skincare lebih ke fokusnya lagi, mau kenapa aku saranku seperti itu gitu ya. Nah, ini masuk ke tips yang ketiga, yaitu modal. Nah, kalian tuh harus tahu ya modal kalian tuh seberapa. Misalkan kalian udah kepingin jualan dan modal kalian mampu untuk semua yang kalian inginkan, ya nggak apa-apa, tambah bagus, alhamdulillah gitu kan. Intinya itu kalian harus sesuaiin dengan modal yang kalian punya. Nah, buat teman-teman yang nggak ada modal, kayak misalkan Kurang gimana nih kak solusinya? seperti itu.
Ya solusinya jangan dipaksain. Canda, pokoknya gitu. Jangan dipaksain ya. Kenapa sih kok jangan dipaksain, Kak? Gini loh ya, jadi kan tadi judulnya kopi. Nah, bagi pemula, pastinya kan bagi pemula. Nah, pemula kalau misalkan kan belum gimana ya, kayak kalau seseorang kalau pemula itu mesti kayak pengalamannya, dari segi pengalamannya, ilmunya itu kan masih rendah, bukannya apa-apa ya, maaf. Pasti semuanya kalau baru mau mencoba itu mestinya dari bawah. Aku pun juga menyadari akan hal itu. Semuanya jadi dari bawah. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan baru mau mulai atau baru mencoba, baru niat itu alangkah modal kalian enggak cukup atau enggak ngatasin atau terbatas. Nah, langkah baiknya itu ya udah jangan dulu gitu. Kalian bisa solusinya bisa apa ya, kayak stok sedikit demi sedikit atau mungkin open PO dulu. Itu bisa kok kalau misalkan open PO, misalkan kalau udah ada niat ya, kalau udah niat pingin jualan pastinya kalian nggak perlu malu lah ya kalau misalkan update produk di sosial media kalian, misalkan open PO produk A, manfaatnya gini seperti itu. Oke, aku mau sedikit cerita nih pengalaman aku kemarin waktu pertama mau jualan masker tadi. Nah, jadi itu dulu itu juga modal aku terbatas. Nah, tapi aku itu punya gelang ya, gelang. Nah, itu aku belinya itu juga apa? Uang sendiri, dan aku jualin, nggak bilang orang tua. Tapi itu aku gimana ya, kayak udah tahu maskernya gitu loh, kalau dari manfaatnya, terus aku pakai juga bagus banget, pasti peluangnya di situ tuh bagus gitu. Udah ada kayak reng-rengan tadi ya, tadi kayak kenali bakat dulu, tahu produknya seperti apa, dan modal tadi. Nah, ada celengan kan, kalau beda lagi kalau udah ada celengan ya. Lanjut tips yang keempat, yaitu memilih supplier yang tepat. Nah, kalau kalian udah mengetahui bakat dan minat kalian, mengetahui lebih dalam produk yang akan kalian jual dan modalnya cukup atau bisa buat modal tersebut, kalian cari supplier yang tepat. Nah, kalian bisa cari supplier yang cocok buat kalian. Nah, cocoknya itu seperti apa sih, Kak? Cocoknya itu dari produknya itu ya, produknya yang kalian incer, terus produk yang supplier itu punya itu sama apa nggak kayak produk inceran kalian. Nah, misalkan seperti itu. Terus kualitas produknya, terus harganya, terus tempatnya. Nah, tempatnya supaya ini juga harus dipikirkan ya. Karena apa? Pastinya nanti Misalkan nih kalian cocok sama supplier A dan mengorder produk tersebut. pastinya kan ada pengiriman. Nah, pengiriman itu membutuhkan ongkir. Nah, ongkirnya juga harus dipikirkan terlebih dahulu. Terus misalkan nanti kalau supaya terlalu dekat dengan alamat kalian, itu nanti marketingnya kalian gimana, kayak gitu. Pokoknya dipikirkan semuanya. Nah, kalian bisa cari supplier itu di mana, Kak? Banyak banget kok, kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian, seperti contohnya IG, Instagram, terus apa lagi ya, YouTube juga ada teman-teman yang merekomendasikan supplier terbaik pokoknya. Nah, lanjut tips yang kelima alias yang terakhir, yaitu berdoa. Yang paling penting ya ini ya. Jadi teman-teman udah melakukan semua tips yang aku sarankan, yang aku berikan. Terus yang terakhir berdoa, jangan lupa. Semua keinginan dan perbuatan harus diiringi dengan berdoa. Jangan sampai lupa. Nah, misalkan nih si A udah tahu minatnya dia di mana, produknya apa, terus modalnya udah cukup, udah tahu suppliernya di mana. Tapi tidak berdoa itu sama aja ya. Pokoknya harus dibarengi dengan berdoa. Tapi kalau sebaliknya juga, kalau misalkan berdoa aja tanpa berbuat apa-apa, itu juga tidak bisa. Jadi harus beriringan.
Nah, itu tadi 5 tips pemilih produk jualan online di Shopee dari aku. Jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Dadah!